Halo sahabat subscriber semuanya dimanapun anda berada, selamat malam. Kembali lagi bersama saya di Wijaya Putra Channel. Apa kabar sahabat subscriber semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, sehat walafiat, murah rezeki, panjang umur, selalu jaga kesehatan, dan semoga jadi orang sukses. Pada malam hari ini saya akan membahas dan membawakan topik mengapa orang kaya selalu bilang tidak punya uang kepada orang yang tidak mampu. Ketika sharing, ketika orang tak punya pingin sharing kepada orang punya, pingin sih orang tak punya seperti orang kaya, pingin kaya, ya pingin secukupnya. Apa yang menjadi alasan orang kaya selalu bilang tidak punya uang? Sebelum kita membahas hal ini, silakan Anda like dulu video saya. Tuliskan dulu komentar positif di video saya. Ketika Anda menyukai video saya, ketika Anda berkomentar positif di video saya akan selalu semangat senantiasa membuatkan Anda video seperti ini. Bagi Anda yang baru melihat saya, bagi Anda yang baru menonton video saya, silakan subscribe channel ini, tekan juga loncengnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dan kontribusi positif dari setiap video yang saya akan upload berikutnya. Oke teman-teman dan sahabat subscriber semuanya dimanapun Anda berada, ada beberapa alasan kenapa orang kaya selalu bilang tidak punya uang kepada orang yang tidak punya. Yang pertama adalah takut uangnya dipinjam. Yang kedua, orang kaya juga punya tujuan memperbanyak hartanya, karena keuntungan dan hitung-hitungan uangnya punya tujuan tertentu untuk membeli aset, memperbanyak aset, memperkaya diri, ya itu. Sekian keuntungan bisa dibelikan tanah sekian hektar itu. Kalau dipinjam uangnya kan tidak jadi beli tanah atau belikan yang dia suka membangun rumah kan. Nah itu. Kecuali orang yang pinjam uang itu bermanfaat kepada orang kaya, ya mungkin baru dikasih pinjam, ataukah tenaganya, ataukah dia kerja di tempat orang kaya, kemungkinan baru dikasih pinjam. Ya butuh proses ya. Orang kaya pun tidak sembarang ngasih pinjam orang kepada orang tidak punya. Karena dia berpikir di saat dia tidak ada, pikirannya di saat tidak ada. Saya dulu susah loh cari kerja, akan tidak makan. Nah sampai saya punya begini. Kalau kita pinjam sama orang kaya pasti perkataannya seperti itu. Makanya kerja biar punya uang kan begitu. Ya, gitu banyak alasan. Yang ketiga, memperkaya diri, ya itu alasannya. Kadang biasanya kita berkecil hati, kenapa kita nggak dikasih pinjam uang? Kita itu ada manfaat gak sama orang kaya? Ya, pernah membantu gak dia di saat dia tidak punya? Ketika dia kaya, dia akan seperti itu juga. Nah itu yang dia alami ya. Sedangkan saya dulu susah ada yang bantu, ketika kaya saya malas juga bantu sama orang tidak punya. Itu pikirannya ya. Banyak yang menjadi alasan. Yang keempat juga utang ya. Ada juga orang kayanya lantaran utang, ada juga seperti itu. Biasanya anggarannya pakai hasil kerja atau hasil
hasil apanya pakai bayar bunga bank atau setoran bank. Karena dipanasnya sama temannya, nekat ngambil uang bank dan menjadi kaya mendadak, kaya tiba-tiba. Kaya karena panas, bukan kaya karena proses, ya itu. Dan apa tanggapannya sebagai orang yang tidak punya? Tanggapannya orang yang tak punya, ini orang tidak punya uang, ngakunya tidak punya uang, susah, ekonomi susah. Ada tanah dijual, ada orang jual tanah dibeli, walaupun harganya berapapun tuh, ratusan juta dibeli, sampai minjam uang bank lagi tuh. Alasannya minjam uang bank, padahal sebenarnya tidak minjam pakai uang bank, ada punya tabungannya sendiri. Ya banyaklah cara-cara itu agar orang kecil tidak bisa pinjam uang sama orang kaya. Nah, itu biar orang kecil itu kasihan sama orang kaya, bukannya orang kaya kasihan sama orang kecil, kan aneh jadinya. Itu yang sering terjadi di masyarakat. Itu ada juga orang kaya berpenampilan seperti orang yang tidak punya, itu ada juga seperti itu, pura-pura miskin gitu, pura-pura tidak punya uang gitu. Bilang aja sebenarnya ada uang sedikit tapi kurang, begitu sebenarnya. Kalau bilang tidak punya uang udah salah sekali itu. Tidak mungkin ya tidak punya uang. Terus untuk makan, biaya sehari-hari, untuk bayar hutang, ya tetap harus ada uang itu, biar sedikit. Itu kesalahan. Ada uang tapi sedikit, kalau sama sekali tidak bilang ada uang, ya itu akan dirinya akan menerima nanti itu. Ya, masalah memberi, ada waktunya memberi itu. Ada saatnya memberi itu sebenarnya. Banyak yang terjadi dalam masyarakat, banyak tanggapan orang yang tidak punya itu. Ngutang, kaya karena ngutang ada, kaya memang dari nol merintis kerja ada gitu. Banyak alasan kenapa orang kaya selalu bilang tidak punya uang gitu. Yang tadi takut uangnya dipinjam, ya. Yang kedua punya tujuan yang belum terpenuhi. Yang ketiga ingin memperkaya, ya, memperkaya harta, punya aset yang banyak. Namanya manusia tetap kekurangan, di mana-mana seperti itu. Itu. Ada yang keempat, diajak sharing pasti diam, takut rahasia yang terbongkar. Itu. Yang kelima selalu bilang utang banyak, utangnya 200 dibilang 1 M, ada juga begitu. Ya banyaklah cara-caranya biar orang tidak punya itu, biar kasihan sama dia, ya terbalik kan, biar nggak jadi. Tapi kita orang punya janganlah berkecil hati,
perjalanan hidup, proses hidup belum tentu di atas, belum tentu selalu di bawah. Suatu saat pasti kita akan di atas, bahkan melebihi dia. Sekarang dan besok tidak akan sama. Ya, yang penting kita bekerja, percaya diri, ikuti pikiran kita sendiri ya. Kalau ikut pikirannya orang lain, caranya kerja kita beda ya, bimbang. Dari dalam diri kita sendiri dulu, nah itu. Semangat terus. Oke, teman-teman dan sahabat semuanya, itulah video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan sahabat semua. Jangan berkecil hati, suatu saat pasti Anda bisa gitu. Penting berusaha, tergantung jalan hidup Anda. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya dengan pembahasan dan topik yang berbeda.